Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nabil Mufli akan menjelaskan materi tentang patron klien dan jaringan sosial pada mata kuliah Sosiologi Pertanian dan Pedesaan. Baiklah, kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian dan karakteristik patron klien. Patron klien adalah hubungan kemitraan antara kedua belah pihak yang memiliki status sosial ekonomi yang tidak setara. Patron di sini adalah pihak yang memiliki status lebih tinggi dan memiliki kendali yang tinggi atas sumber daya. Selanjutnya, klien adalah pekerja yang menjadi bawahan dari si patron ini dikarenakan mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup ataupun tidak memiliki akses ke sumber daya tersebut. Karakteristik utama yang pertama adalah asimetris. Asimetris di sini mengacu pada kekuatan ataupun power yang dimiliki dari patron ataupun klien. Patron sendiri memiliki power yang lebih tinggi dikarenakan mereka memiliki jaringan sosial yang kuat, mereka memiliki power dalam politik, memiliki power dalam sumber daya, dan sebagainya, yang menyebabkan biasanya klien memiliki ketergantungan kepada patron tersebut. Selanjutnya adalah hubungan resiprokal ataupun resiprositas. Ini adalah hubungan timbal balik tetapi tidak menguntungkan kepada si klien tersebut. Mengapa hal ini tidak menguntungkan? Karena bagi klien, mereka mendapatkan jaminan kelangsungan hidup jika mereka bekerja sama dengan si patron. Namun, jika si patron ini ingin memutuskan kontrak kerja dengan klien, mereka tidak akan merugi apapun. Sebaliknya, klien bisa saja mati kelaparan dikarenakan mereka tidak memiliki jaminan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya adalah sifat personal dan informal. Ini adalah hubungan tatap muka yang tidak hanya didasarkan pada kontrak semata. Selanjutnya adalah ciri-ciri utama dari hubungan patron-klien. Yang pertama, dari sumber daya ekonomi. Seorang patron memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan kliennya. Mereka memiliki kendali penuh atas sumber daya, baik itu seperti tanah, modal, alat pertanian, dan akses kepada pasar yang lebih mudah dan lebih cepat. Hal ini berbanding terbalik dengan klien yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Mereka biasanya memiliki ketergantungan hidup kepada si patron ini. Selanjutnya adalah hubungan resiprositas. Hubungan yang saling menguntungkan tapi tidak seimbang. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seorang patron memiliki kendali yang lebih penuh atas kontrak yang terjadi di antara mereka, baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis. Seorang patron bisa saja melepaskan kliennya karena dia memiliki banyak klien di luar sana yang mau bekerja kepada dia ataupun sedang bermitra dengannya. Selanjutnya adalah hubungan loyalitas. Seorang klien memiliki loyalitas yang diwariskan secara turun-temurun kepada patron karena hutang budi. Contohnya seperti ketika ada keluarga dari klien ini yang sakit, mereka bingung mencari pinjaman kemana, biasanya mereka akan meminjam kepada si patron ini, dikarenakan tidak adanya persyaratan yang ribet seperti meminjam ke bank. Seorang patron akan dengan secara sukarela memberikan pinjaman itu dikarenakan dia mengharapkan loyalitas dari si klien ini, dan klien ini akan mewariskan loyalitas itu secara turun-temurun. Selanjutnya adalah hubungan personal dan sosial. Ini adalah hubungan tatap muka dan bentuk perlindungan patron kepada keluarga klien. Contoh yang lainnya itu seperti ketika ada anak dari klien yang ingin melanjutkan kuliah ke luar daerah. Contohnya seperti dia ingin kuliah di Jawa sana, berarti seorang klien pasti akan memikirkan sumber daya yang dibutuhkan selama anaknya ke sana, baik itu dari segi transportasi, tempat tinggal, untuk biaya kos, untuk biaya makan, dan biaya pendidikan. Sehingga mereka cenderung akan meminjam kepada si patron ini. Selanjutnya adalah peran dari patron klien. Patron biasanya terdiri dari elit desa, pemilik lahan, dan tengkulak. Mereka adalah orang yang menyediakan sumber daya, baik itu seperti lahan, modal, alat produksi, dan perlindungan hukum untuk kliennya.
sementara klien adalah pekerja, biasanya terdiri dari petani kecil dan buruh tani. Mereka menyediakan tenaga kerja, loyalitas, dukungan politik, dan jasa domestik ataupun jasa pengiriman kepada patron untuk mengirimkan sumber dayanya ke pabrik. Lalu, selanjutnya adalah bentuk ketergantungan. Yang pertama dari segi ekonomi. Klien bergantung pada patron untuk akses tanah atau pinjaman darurat saat masa paceklik. Dikarenakan klien tidak memiliki sumber daya dalam hal materi yaitu uang yang cukup, mereka membutuhkan antisipasi ataupun pengaman ketika masa paceklik terjadi. Karena kita tidak tahu ke depannya itu apakah mereka akan gagal panen ataupun produktivitas dari lahannya menurun. Selanjutnya adalah dari sosial. Patron sering dianggap sebagai seorang bapak yang membantu membiayai pengobatan, hajatan, atau pendidikan dari anak klien selama masa hidup mereka. Selanjutnya dari segi politik. Klien biasanya akan memberikan suara atau dukungan penuh dari mereka kepada patron, baik itu ketika pilkada atau pemilu sebagai bentuk balas budi mereka atas perlindungan yang selama ini diberikan oleh patron kepada mereka. Lalu adalah konsep jaringan sosial. Yang pertama adalah kekerabatan. Kekerabatan ini adalah hubungan darah yang menjadi basis utama dari tolong-menolong. Jika seseorang memiliki hubungan darah yang dekat, mereka cenderung akan dengan secara sukarela membantu sesama. Selanjutnya adalah dari tetangga, ikatan spasial berdasarkan jarak tempat tinggal. Biasanya jika seseorang merasa nyaman dengan tetangganya baik itu kiri atau kanannya, mereka akan cenderung merasakan kenyamanan, keamanan, dan dengan sukarela tolong-menolong untuk tetangga tersebut jika dibutuhkan. Selanjutnya adalah dari kelembagaan lokal. Ini adalah wadah interaksi melalui kelompok tani, arisan, pengajian, atau kelompok adat. Ini adalah kelompok yang secara resmi berdiri atas dasar hukum organik yang ada di tempat tersebut. Mereka biasanya juga menjadi wadah untuk menyalurkan sumber daya ataupun bantuan-bantuan lainnya kepada klien. Selanjutnya adalah fungsi jaringan sosial. Yang pertama dari sumber daya. Ini adalah untuk memudahkan klien dalam peminjaman alat tani, benih, sumber daya seperti uang, dan info tentang harga pasar. Selanjutnya dari perlindungan sosial. Sebagai jaring pengaman saat terjadi musibah. Contohnya seperti ketika sakit, gagal panen, ataupun kematian. Seorang klien pasti biasanya akan mengantisipasi hal tersebut dengan meminta pinjaman kepada dari patron. Terakhir adalah strategi bertahan hidup. Ini adalah mekanisme pembagian risiko melalui sistem sambatan atau kerja sama tanpa upah yang menekan biaya produksi. Contohnya seperti memberikan bagi hasil tetapi lebih menguntungkan kepada si patron. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.